hari Jumat sekiranya jam 23.00 atau jam 11 malam dari penyidik sudah memberikan ke pihak keluarga dari LM. Jadi kayaknya hari Senin akan ada yang ngamuk lagi, namanya kura-kura ninja Rasman kodok buntol. Nah, karena kalian tahu kenapa? Karena Loli yang mau diangkat anak sama dia, tempatnya udah dipindahin lagi sama budenya. Jadi akhirnya budenya turun tangan. Budenya Loli turun tangan, guys. Sudah akhirnya. Jadi dapat dipastikan bahwa hari Senin akan ada yang tantrum lagi. Ini ya Loli ya, aku kasih tahu sama kau ya Loli ya. Waktu seumur kau pun aku, kayak kau inilah aku. Kurasa aku nggak butuh orang, kurasa aku bisa sendiri, hebat sendiri, ya kan, partentengan lah aku, ya kan, sok-sokan lah. Tapi bedanya aku sama kau, aku nggak pernah menghina mamaku, ya kan, melawan aku melawan, tapi aku nggak pernah menghina mamaku. Biar tahu kau ya, di dunia ini yang nggak bakal ninggalin kau itu mama kau yang kau hina-hina itu. Gak usah pala kau kejar-kejar kali laki-laki itu. Nanti dia udah dapat, dia lebih cantik daripada kau, lebih oke daripada kau, baru menyesal kau. Sedangkan mama yang kau hina-hina itu, ya kan, dia bakal ninggalin kau kalau dia meninggal. Nanti kalau dia udah meninggal, baru kau menyesal. Tahu kau? Nanti saya bawa ke rumah saya, dibilang saya mau ini. Malah dibilang lagi sama si NM itu, jangan-jangan jadi bininya. Di mana akhlak kau? Hah? Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa? Ya Allah. Emang kau? Hah? Mau saya buka apa yang dikatakan Loli tentang kelakuan kau dalam rumah? Dengan pacar-pacar kau? Saya buka nanti kau tak. Aduh, sudah. Saya masih menahan diri, cukup. Tadi Loli juga masih ngomong kok. Dengar Ibu Indra. Bagaimana di sana, ya? Kau yang begitu. Kau bilang ikhlas. Besoknya kau speak up lagi. Kau bilang sayang sama Loli, tapi besoknya kau umumkan kau sudah stop asuransinya. Apa ini? Hari ini A, besok B. Buka pintu lebarnya, tapi datang diusir. Ya Allah, udahlah kita ini terlalu sibuk gara-gara si Nikita Mirzani ini. Proses hukum ini tangkap tahan, biar diam ini. Loli pernah ngomong loh, Om, begitu dia ditahan kemarin di Serang, kami nyaman di rumah itu. Itu perkataan Loli. Dan ini mungkin kalau dengan saya dia masuk, mungkin akan lebih nyaman. Sekarang saya tegaskan lagi, Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NM. Sedih banget lihat Loli nasibnya, dia yang memilih nasibnya seperti itu. Bukan ibunya yang memilih nasibnya tuh anak seperti itu, dia sendiri yang memilih nasibnya seperti itu. Mau sama Pripang. Atau kalian ini dididik orang tua kalian kayak mana ya, ngerti gue itu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani. Polisi tegaskan Loli sudah keluar dari RS Polri Jakarta. Dijemput keluarga Nikita Mirzani sejak Jumat malam. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Hari Jumat sekiranya jam 23.00 atau jam 11 malam dari penyidik sudah memberikan ke pihak keluarga dari LM. Jadi kemarin kita juga harus jelas ya, yang menjemput siapa, terus kita berikan dengan siapa, dengan tentu kita melampirkan surat berita acara penyerahan ke keluarga. Ya, itu yang jelas. Kemudian kemarin dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memberikan ke kuasa hukum dan pihak keluarga, yaitu dari Budi Ananda LM. Jadi diserahkan ke pengacara dan Bude.
Iya betul, dari LM ya. Nah, NM sendiri tidak menjemput atau gimana, Bu? Ya, jadi kalau kita ya dari penyidik berkoordinasi dengan NM, kemudian yang dikirim atau yang mengambil dan yang mendampingi Ananda LM itu yang jelas kita kemarin memberikan surat penyerahan, berita acara penyerahan kepada kuasa hukum dan pihak keluarga dari Ananda LM. LM sendiri memang masih tidak mau bertemu dengan NM atau seperti apa, Bu? Oh, kalau itu masalahnya penyidik mendalami kasus yang jelas ya. Kondisi LM saat diserahkan ke keluarga gimana? Ya kondisi ya kemarin Iya, ada berontak kooperatif kooperatif. kemarin dari penyidik ya juga menyerahkan, kemudian dengan apa adanya yang jelas ya, bukan ada pemaksaan kemudian yang diberikan ya dari penyidik ke kuasa hukum dan kepada budinya. Kalau alasan penyerahannya sendiri apa sih, Bu? Oh iya, jadi penyerahannya jadi dari Rumah Sakit Polri menghubungi penyidik karena pemeriksaannya sudah selesai. Kemudian dari penyidik menghubungi NN selaku orang tuanya, gitu. Dan yang datang adalah kuasa hukum dan Bude dari Ananda. Ibu, penyerahan ini Loli, selamat sudah menghirup udara segar dan bebas lagi. Speechless gue. Kok bisa sih anak umur kayak gitu bikin statementnya sengeri itu, ha? Berat banget ya hidupnya ya, berat banget lah dipush sama orang tua, ya kan? Orang tuanya kata apa? Egois, jahat, apa? Nggak kuat, ya kan? Dipush ini itu, dipushnya palingan kayak ya pergi pakai mbak lah, apa? Ya sebetulnya sih kecil. Kenapa? Soalnya lo tuh nggak dipush sama orang tua yang dipush sampai kayak kamu belajar harus ranking 1, nilai 8 aja udah dihukum. Banyak loh orang yang kayak gitu. Lu tuh nggak usah mengeluh soal orang tua toksik apa segala macam. Gue tidak membenarkan itu ya, tapi maksudnya banyak gitu permasalahan orang, permasalahan anak di dunia ini, nggak usah di dunia ini, Asian mom deh ya biar relate. Asian mom yang toksik tuh banyak, tapi ya buat kebaikan anaknya juga gitu loh. Mau katanya emaknya NPD lah, apalah, mau dibilang kayak begini, anak itu nggak jauh buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lu nggak pernah ngeliat orang tuanya baik pakai hijab panjang-panjang, anaknya kayak dajjal banyak. Jadi kalau kayak gitu salahnya siapa? Baru anaknya yang disalahin kalau kayak gitu. Guys, setahu gue ya, masalah soalnya nyokap bokap gue juga mendidik gue secara keras gitu kan ya. Jadi maksudnya pemberontakan itu tuh tidak berarti menurut gue, karena ujungnya kita akan bertekuk lutut, tau gak sih? Tapi ya mungkin itu yang Loli mau, ya kan? Namanya juga kehidupan, hidup cuman sekali ya kan? Harus dinikmati ya kan? Terserah mau salah jalan ke, mau track record jelek ke, apalagi udah kena sosial media segala macam, gak ada masalah. Hidup-hidup lo, ya kan? Itulah, itu kayaknya moto hidup lo yang paling tepat, ya kan? Ya kan? Ngaku gak? Mungkin ini juga yang Loli mau, ya kan? Hidup bebas, ya kan? Dengan laki-laki yang dia cinta, laki-laki yang dia cintai hidup dan mati, ya kan? Ya mungkin itu yang dia mau, laki-laki yang tidak bisa membimbing dia, yang menjaga aja, yang katanya menjaga dengan pakaian gak boleh terbuka, ya kan? Katanya kayak gitu kata laki lo sih ya. Gue yang menjaga Loli selama di UK, gue yang ngekontrol pakai baju gini ya, itu laki-laki menjaga, ya kan? Ya sudah, itu yang Loli mau. Udah netizen gak usah repot-repot, ya kan? Emang itu yang Loli mau, kita lihat aja, semoga langgeng, ya kan? Sampai nikah, ya, sampai kakek nenek, ya. Jadi jangan nanti udah nikah 10 tahun, ya 5 tahun kemudian lah baru deh keluar-keluar. Aku nggak bisa mas, aku nggak bisa, aku mau cerai.
Terus nanti nangis-nangis lagi di depan wartawan, ya kan? Aku nggak bisa, ya kan? Katanya aku tuh nggak apa-apa, nggak hidup tuh dari nol aja, aku nggak butuh kemewahan itu. Makan aja, makan tuh sepiring nasi berdua suap-suapan, ya itu kata nyokap gue. Kamu kalau mau hidup susah ya, mau sama laki-laki yang begini, makan itu sepiring berdua suap-suapan, so sweet, makan, rasain ya, rasain aja. Sekarang tuh belum terlalu bagaimana karena tanggung jawabnya cuma ya udah diri lo juga nggak berpikir soal ya perawatan juga kayaknya enggak gitu kan, mau punya ini itu ya. Mungkin karena kemarin masih kesel ya kan, masih kesel kayak aku tuh nggak butuh kayak gini, ya normal lah. Tapi nanti realistis aja ya, jangan nanti nangis-nangis gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab. Kalau punya anak nanti juga anak yang nggak diurusin baru koar-koar. Semua itu akan menjadi realistis ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak. Masih pacaran indah semua ya, makan sate, makan apa di pinggir jalan tiap hari juga nggak ada masalah ya. Mau gimana jungkir balik juga sebelum nikah tuh nggak ada masalah. Nanti kalau udah nikah baru ngerasain, ya kan? Penyesalan datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Gue yang tadinya ngomong setiap ngebahas soal si kasus Loli ini masih baik-baik aja, sampai sekarang tuh udah mendidih gitu loh. Statementnya kayak gitu, nggak bisa memilih, dilahirkan maksudnya kayak biarpun orang tua yang melahirkan kita apalah segala macam, maksudnya tuh apa? Aduh, gue nggak ngerti ya. Apapun sejelek-jelek ke orang tua lo ya, sejelek-jelek ke Ami lo, dia yang ngurusin lo, dia yang nyusuin lo, dia nyekolahin lo, lo tidak akan ada di detik ini dan lu hidup sampai detik ini kalau nggak ada Ami lo. Terlebih Ami lo itu single parent, sekeras-kerasnya dia wajarin aja, lu nggak bakal dibun-bun. Kalau misalnya nyokap lu lagi marah, gue rasa nyokap lu juga kalau marah sama lu juga nggak mungkin tuh tiba-tiba lu lagi tidur tuh tiba-tiba dimarahin kalau lu nggak buat salah ya, nggak mungkin. Kalau itu terjadi, kalau misalnya nyokap lu sampai sekejam itu, lu nggak mungkin di sekolahin ke UK ya, nggak mungkin pakai apalah itulah jasa-jasa yang biar ke UK itu, gue nggak tahu deh namanya. Nggak mungkin ya, sekejam-kejamnya orang tua kalau marah pasti ada sebabnya. Mau dipukul lah apa segala macam, aduh udahlah. Gue juga pernah kok dikunciin di kamar mandi gara-gara nggak ngerjain kumon waktu kecil. Nggak mati gue, hidup sampai sekarang, hidup bikin konten sama yang ngunciin gue tuh istri sah. Apalagi terus kalau dulu nih mau kejam-kejaman, tapi menurut gue sekejam-kejaman ini juga ya impactnya buat gue. Gue dulu waktu sekolah tulisannya jelek, gue disuruh tuh berdiri di pojokan. Habis itu gue di nyokap gue udah pegang penggaris, nggak ada masalah, hidup sampai sekarang. Dendam gue sama nyokap gue enggak tuh, malah ternyata gue cerita sama siapa ada yang relate juga, ternyata nggak cuman gue doang yang kayak gitu. Jadi kayak permasalahan orang tua seperti itu ya sebetulnya nggak cuma 1-2 orang doang, bukan permasalahan langka gitu loh. Nggak usah deh jauh-jauh mental health. Kalau misalnya lu kenapa-napa, yang ngurusin siapa? Orang tua lu ya. Orang lain belum tentu mau ngurusin lo. Kalau misalnya lu gila, siapa yang mau nerima lo selain orang tua lo? Cowok lo ngurusin lo dengan kegilaan lu itu, sakjiu, nggak mungkin deh. Lu sehat aja masih ngecat-ngecat cewek lain, sadar. Ayo adu-aduan siapa yang punya orang tua galak juga tapi masih hidup dan malah justru berterima kasih sama orang tuanya. Ayo, jangan ngikutin jejaknya si Loli, jangan didengerin itu si Loli. Makan tuh asam garam kehidupan, makan tuh cinta, nikmatin tuh hidup, terserah deh. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengkonfirmasi Loli tidak lagi berada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada hari Jumat 17 Januari 2025 sekitar pukul 11 malam. Loli dijemput pihak keluarganya yaitu tante atau budenya yang didampingi pengacara Fahmi Bahmid. Proses penyerahan Loli kepada keluarganya berlangsung dengan penerimaan surat berita acara penyerahan. Hal ini juga menjawab isu yang beredar mengenai kemungkinan Loli hilang atau melarikan diri dari Rumah Sakit Polri.
Ia menekankan saat ini Loli berada dalam perawatan budenya. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Nikita Mirzani melalui unggahan di Instagram Stories. Meskipun ia tidak menyebutkan nama budenya yang dipercaya untuk mengasuh dan menjaga Loli. Dengan demikian, situasi Loli kini telah jelas dan berada dalam pengawasan keluarga. Bukan dipaksa penyidik. Dalam video klarifikasi yang diunggah di kanal YouTube Selebtube TV pada hari Senin 20 Januari 2025, Nurma Dewi menepis isu yang menyatakan Loli kembali ke keluarganya akibat tekanan atau paksaan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kondisi Loli saat dipulangkan ke keluarga Laura Mizani yang lebih dikenal dengan nama Loli dalam keadaan sehat dan normal. Dia juga menjelaskan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Jakarta telah rampung. Dengan demikian Loli pun dipulangkan kepada keluarganya. Nurma Dewi tidak menyebutkan kehadiran Nikita Mirzani saat Loli diserahkan kepada keluarganya pada malam Jumat. Alasan dikembalikan ke keluarga Loli yang melarikan diri dari rumah kini dalam keadaan aman setelah merasa tidak nyaman. Mengingat usianya yang masih di bawah umur, ia pun diserahkan kembali kepada keluarganya, terutama karena ibunya Nikita Mirzani masih ada.